Hai guys, balik lagi di channel Viral Sosmed. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga chill dan enjoy ya. Percaya deh, pembelajaran yang paling nempel di otak itu adalah saat kita lagi santai. Nah, hari ini kita akan bedah habis-habisan tentang satu topik yang mind-blowing banget, letting go. Bukan cuma soal ikhlasin mantan, tapi ini soal menggenggam kendali penuh atas dirimu sendiri. Jujur deh, sering kan kita ngerasa hidup ini kok kayak berat banget, banyak drama, kayaknya masalah datang terus. Nah, mungkin akar masalahnya ada di cara kita mengatur internal sistem kita. Jadi, siapin kopi, siapin cemilan, catat poin-poin penting, karena kita akan bongkar rahasia energi dan emosi yang jarang banget disadari. Let's go! Part 1. Hardware, software, dan kenapa kita ribet. Coba bayangin diri kita ini kayak komputer super canggih. Menurut ilmu letting go, kita punya dua komponen utama. Hardware, yaitu tubuh fisik kita. Software atau manas, yaitu pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, seringnya kita ini terlalu sibuk mikirin software aja. Kita mengira, aku adalah pikiranku, atau aku adalah perasaanku. Padahal guys, pikiran, perasaan, dan emosi itu hanyalah objek. Mereka itu tamu yang numpang lewat. Tugas kita bukan jadi tamu itu, tapi jadi tuan rumah yang mengobservasi mereka. Satu hal yang harus kamu garis bawahi, perasaan itu jauh lebih kuat dari pikiran. Kenapa? Karena perasaanlah yang jadi driver atau penggerak pikiranmu. Kalau mood kamu lagi enak, pikiranmu otomatis ikut enak. Kalau hati lagi kusut, pikiran langsung jadi mesin penghasil overthinking tanpa henti. Jadi, inti dari hidup ini sebenarnya adalah manajemen manas. Gimana cara kamu mengatur software dalam dirimu ini? Di playlist Seni Melepaskan Beban Batin ini kita sering memakai istilah manas. Buat lo yang gak ngikutin dari bagian 1, link penjelasan manas gue semakin di deskripsi. Singkatnya manas itu gabungan antara pikiran, perasaan dan emosi. Sayangnya, karena pikiran kita jarang diatur, jarang diobservasi, akhirnya malah pikiran yang mengendalikan kita. Kita sibuk mencari kesalahan di luar, padahal semua yang di luar itu cuma refleksi dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi, kalau kamu mau hidupmu mengalir, kuncinya 1, kenali, terima, dan kelola pikiran, perasaan, dan emosimu. Part 2. Stop menahan dan kekuatan memaafkan. Sering banget kan kita diajarin buat tahan emosi, tekan rasa marah, atau melarikan diri dari kesedihan. Nah, ini nih yang bahaya. Ketika kamu menekan dan menahan perasaanmu, energi negatif itu enggak hilang guys. Dia numpuk. Tumpukan energi inilah yang akhirnya mencari jalan keluar dan bermanifestasi jadi penyakit psikosomatis, gangguan fisik akibat psikis, penyakit emosional, stres, cemas, depresi, perilaku destruktif, ngamuk, mukul, atau merusak hubungan. Coba deh rasain, kamu marah sama satu orang, tapi karena kamu tahan, akhirnya amarah itu kamu luapkan ke semua orang di rumah atau di kantor. Itu namanya dari marah jadi amarah, siklus emosi yang berulang dan jadi kebiasaan buruk. Kunci letting go ada 2, penerimaan dan pemaafan. Penerimaan, sadari dan akui, oke, aku sedang marah, atau aku sedang sedih. Pisahkan dirimu dari emosi itu. Pemaafan, memaafkan itu bukan melupakan, karena memori yang nggak bisa dihapus. Memaafkan adalah mengingat kembali peristiwa itu, tapi tanpa ada emosi yang melekat lagi. Kalau kamu nggak punya skill memaafkan, dendam itu akan nempel terus dan menguras energimu. Ingat, emosi orang lain hanyalah tombol yang menekan frekuensi benci atau marah yang sudah ada di dalam dirimu. Kalau kamu bisa mengelola responmu, bukan hanya bereaksi, hidupmu akan jauh lebih mudah. Part 3. Mengelola energi, mengurai ekspektasi. Sekarang kita bicara soal energi. Hidup ini seluruhnya tentang energi. Energi itu seperti uang yang terbatas. Kita dicas 100% pas tidur, dan setiap aktivitas akan mengurasnya. Kalau kamu boros energi, kamu pasti gampang capek, stres, dan kehabisan bahan bakar. Tugasmu, pastikan kamu menginvestasikan energimu di tempat yang bermanfaat. Contoh boros energi, terlalu banyak judgement, menilai orang, mengeluh, marah yang tidak perlu.
atau overthinking hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Hukum energi. Kemana kesadaranmu pergi, di situ energimu mengalir. Kalau kamu fokus di ruang gelisah, kamu menginvestasikan energi di kegelisahan, dan kegelisahan itu akan tumbuh subur. Mulai sekarang, perlakukan energimu seperti uang 100.000 rupiah terakhir di dompetmu. Mau kamu investasiin ke perusahaan bodong omongan orang yang enggak penting, atau ke saham yang pasti menguntungkan, hal yang konstruktif untuk dirimu. Enggak semua harus kamu komentari, enggak semua harus kamu tanggapi. Hemat energi. Poin penting lainnya, ekspektasi. Orang yang paling sering menyakiti kita adalah orang yang kita sayangi. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap mereka. Rasa tidak dihargai, kecewa, dan sakit hati itu bukan diciptakan oleh orang lain, tapi oleh gap antara harapanmu dan kenyataan. Solusinya, turunkan ekspektasi pada orang lain, dan hargai dirimu sendiri tanpa perlu validasi dari luar. Part 4. The Power of, untuk apa? Ini adalah jurus pamungkas untuk mengendalikan akal pikiranmu yang autopilot. Akal pikiranmu itu adalah mekanisme bertahan hidup survival mode yang seringnya mencari pemuasan di luar diri. Kita sering banget melakukan sesuatu hanya berdasarkan kebiasaan atau emosi. Nah, biar enggak terjebak, kamu harus punya self-talk berkualitas. Caranya gampang, tanyakan, untuk apa? Berulang kali pada setiap keinginanmu. Bayangkan ada kasus seperti ini, seorang pria mati-matian ingin beli mobil mewah. Pikiran logis, saya butuh mobil ini karena nyaman, keren, dan bagus untuk bisnis. Pertanyaan 1, untuk apa aku menginginkan mobil mewah itu? Jawab, untuk mendapatkan status, pengakuan, dan rasa hormat. Pertanyaan 2, untuk apa aku menginginkan status, pengakuan, dan rasa hormat? Jawab, untuk merasa diterima dan punya perasaan aman. Pertanyaan 3, untuk apa aku ingin merasa aman? Jawab, agar aku bahagia. Inti masalah, ternyata keinginan beli mobil mewah itu muncul hanya untuk menutupi perasaan mendasar yang selama ini ditolak, rasa tidak aman, tidak bahagia, dan kurang terpenuhi. Guys, kalau kamu menutupi luka dengan sesuatu yang di luar, itu cuma plester. Akarnya gak selesai. Setelah mobil itu kebeli, kamu akan cari yang lebih mahal lagi. Dan siklusnya akan terus berulang karena rasa tidak aman itu belum diberesin. Jadi, sebelum kamu ngeluh, sebelum kamu memutuskan sesuatu, beri jeda. Tanyakan pada dirimu, untuk apa aku melakukan ini? Apa perasaan dasar yang sedang aku cari? Part 5. Level emosi dan level semangat. Kita masuk ke anatomi emosi. Menurut David Hawkins, emosi itu ada levelnya, dari skala 1 sampai 1000. Level 1000, pencerahan penuh seperti Nabi Muhammad, Isa Al-Masih, Buddha. Level paling rendah sekitar 20, rasa malu, rasa hina, dan rasa tidak pantas. Hati-hati, di bawah level 20 ini ada keinginan untuk bunuh diri. Level krusial untuk kita, level 200, yaitu keberanian atau semangat. Level 200 adalah titik kritis yang memisahkan energi negatif di bawah 200 dan energi positif di atas 200. Level rendah ditandai dengan rasa takut, sedih, apatis, dan keinginan untuk menyerah. Level tinggi ditandai dengan semangat, passion, penerimaan, dan kedamaian. Pesan utamanya, jangan pernah kehilangan semangat. Semangat itu gratis. Itu bahan bakar utamamu untuk bergerak, karena hidup itu bergerak. Orang yang depresi atau stres parah biasanya kehilangan semangatnya. Gak mau keluar kamar, gak mau melakukan apa-apa. Ingat, kita akan naik turun levelnya. Wajar, yang bahaya adalah saat kita ada di level rendah, tapi memaksa diri untuk terlihat di level atas. Terima dulu kamu ada di level mana hari ini. Closing, topeng kasih sayang Tuhan. Untuk menutup perbincangan mendalam kita, aku mau kasih satu analogi yang super ngena, topeng kasih sayang. Seorang anak sangat mencintai ayahnya, dan ayahnya sangat mencintai si anak. Tiba-tiba, di tengah malam, si ayah masuk kamar dengan topeng monster untuk memberikan kejutan. Si anak bukannya takut, malah tertawa senang. "Nak, kenapa kamu enggak takut? Ini topeng monster," tanya sang ayah. Kata si anak, "Aku enggak akan pernah bisa takut. Karena aku tahu, di balik topeng menakutkan itu, adalah ayahku yang selalu mencintaiku." Guys, sadarilah,
kejadian buruk, masalah yang bikin kamu benci. Orang yang menyebalkan itu semua adalah topeng kasih sayang Tuhan. Mereka adalah guru yang sedang menyamar. Mereka mengambil peran untuk mendorong kesadaranmu, membuatmu bertumbuh, dan membawamu ke level yang lebih baik. Ketika kamu melihat semua masalah sebagai kasih sayang yang sedang menyamar, kenapa harus takut? Kenapa harus benci? Kamu akan bisa memaafkan, menerima, dan letting go dengan lebih mudah. Jadi, mulai hari ini, hemat energi, lakukan self-talk dengan pertanyaan, untuk apa, dan jaga semangatmu di level 200. Kalau kamu suka dengan konten self-growth dan energi seperti ini, jangan lupa like video ini, share ke bestie kamu yang lagi butuh semangat. Kita akan terus belajar bareng. Stay chill and keep growing. Sampai ketemu di video bagian 9 playlist seni melepaskan beban batin.